Kita langsung pada hikamnya Imam bin Atha'il As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada munajatnya Imam Ibn Atha'il As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Atha'il As-Sakandari, atau menyebutkan Imam Ibn Atha'il di dalam munajatnya, Ilahi, wahai Tuhanku. Dia akan munajat, ya Allah, kaifa yustadallu alaika bima huwa fi wujudihi muftakirun ilaika. Kaifa yustadallu alaik, bagaimana akan dijadikan sesuatu untuk menunjukkan kepadamu, bima, dengan sesuatu yang keberadaannya pun memerlukan engkau. Ini adalah semacam pengakuan Imam Ibn Atha'il As-Sakandari, ikrar bahwasanya kesadaran manusia, makhluk ini diciptakan oleh Allah. Di dalam pembahasan akidah kan begini bunyinya, untuk mengenal Allah, kenalilah makhluk. Maka dengan makhluk Allah, kita jadikan ini dalil yang menunjukkan kepada Allah. Ibaratnya begini, kita tahu bahwasanya ada orang karena saya melihat tapak kakinya. Bekas kaki tapak berada di sebuah hamparan. Kalau di padang pasir, barangkali Anda di sini nggak kebayang padang pasir. Halaman rumah Anda yang baru disapu bersih, kemudian ada orang lewat di atasnya, kan kelihatan. Atau itu semen cor, tiba-tiba ada orang lewat di atasnya, pasti kelihatan siapa yang nginjak. Jadi Anda mengetahui tadi ada orang lewat karena Anda melihat bekasnya. Ini kan sebetulnya logis, tapi semestinya ya logis, masuk akal, karena aku melihat bekas kaki berarti langsung menghantarkan tadi ada kaki yang menginjaknya. Jadi bahasa sederhananya, bekas inilah yang menunjukkan kepada yang punya bekas. Kan aneh, wong bekas itu adanya setelah adanya yang punya bekas. Bagaimana kok bekas ini jadi menunjukkan kepada yang punya bekas? Kan unik. Makhluk ini ciptaan Allah. Bagaimana kok makhluk menunjukkan kepada Allah? Nah, itu cara beristidlal, berhujahnya kelas-kelas kita, kelas awam, untuk sampai kepada makrifat kepada Allah. Tapi arif billah, orang yang makrifat kepada Allah, dikenalkan oleh Allah kepada zatnya Allah. Kemudian setelah itu sinar dengan lampu. Bagaimana aku mengenal lampu? Tapi hakikatnya kan saya tahu lampu setelah ada cahaya, baru ketemu lampu. Padahal semestinya, tapi kalau karena lampu yang sudah kenal Allah, nah gitu maksudnya. Arif billah. Jadi ada orang makom orang khusus. Ini pembahasan ini sebenarnya kritik. Kok mengenal Allah makhluknya? Karena bagaimana cara menisbahkan zahir batin dalam waktu yang bersamaan?
Allah maha zahir, maha jelas jika kita melihat dengan mata batin kita, dan Allah maha batin kalau kita lihat dengan mata zahir kita. Kalau kita mencoba melihat dengan mata kita, oh tidak. Tapi kalau kita dengan mata hati kita, kita kenal Allah. Allah yang menciptakan kita. Keimanan. Ini semuanya hanya semula pernah dibahas oleh Imam Ibn Attal As-Sakandari dalam hikmah-hikmah sebelumnya. Ini munajatnya, hikmah kemarin dibahas, sekarang munajatnya. Ayakunu li ghairika minadh-dhuhuri ma laysa laka? Apakah ada yang lebih jelas dari engkau ya Allah? Engkau maha jelas. Tidak ada lagi yang lebih jelas darimu ya Allah. Apakah ada yang lebih jelas darimu ya Allah? Hatta yakunu huwal mudhhir lak, sehingga dia menjadi yang memperjelas engkau ya Allah. Maksudnya, apakah ada yang lebih jelas darimu ya Allah sehingga dia menjelaskan, menampakkan, menjadikan atau menunjukkan kepadamu? Ini adalah dalam dialog. Kalau dialog berakidah ya. Selama ini kita belajar ilmu akidah dengan cara ini. Kita kenal Allah karena kita lihat makhluk Allah. Kan kita belajar akidah. Sehingga dalam bahasan akidah wujud Allah. Allah tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi kita meyakini adanya Allah dengan adanya semesta. Kan begitu cara berhujjah kita. Kalau kita perkecil adalah seperti yang pernah kami hadirkan, misalnya ini pulpen. Ini pulpen. Semua orang tahu bahwasanya pulpen ini ada yang membuatnya. Biarpun Anda tidak pernah melihat yang membuatnya. Kalau kami katakan ini pulpen masuk rumah sakit jiwa, saya taruh di atas meja, mejanya lebih gede. Apakah Anda percaya kalau kami katakan meja ini meja ajaib, meja yang kami hadir majlis meja ajaib, dia terjadi dengan sendirinya, terpaan angin memotong kotak-kotak begini, lalu Anda nggak percaya? Anda biarpun Anda tidak tahu siapa membuatnya, Anda yakin bahwa meja ada yang membuatnya. Semakin gede semakin nggak percaya kalau kami katakan tidak ada yang membuatnya. Meja taruh di atas lantainya masjid. Apalagi setelah itu kamu, oh masjid At-Taqwa, masjid unik. Itulah karena gempa waktu itu menjadikan retakan-retakan batu tersusun, kemudian ada hujan kemarin, tambah tidak percaya. Masjid semakin gede, kemudian masjid di atas bumi, kemudian kami berkata, bumi pun juga sama. Tambah tidak percaya. Berarti harus ada yang membuatnya. Yang membuatnya siapa? Harus ada yang membuatnya. Dan sampai kepada keimanan sangat mudah. Ada yang membuatnya, selagi tidak ada yang mengaku. Dan sebetulnya lihat, orang yang mengaku Tuhan dari masa ke masa pun lihat. Fir'aun pun tidak pernah berani mengatakan aku menciptakan rembulan loh ya. Diketawain kalau ngaku menciptakan rembulan. Tapi saya menciptakan, ada. Pasti bukan kayak Fir'aun dong. Kayak apa? Ya bukan kayak Namrud. Kayak apa? Ya bukan ini. Kayak apa? Tidak seperti apapun. Itulah Allah Jalla Jalaluhu. Bukan seperti kalau seperti adalah seperti Fir'aun. Anak Fir'aun nggak ngaku kok. Fir'aun dan mudah sebenarnya kita beriman. Karena apa? Yang mengaku Tuhan selama ini pun tidak pernah mengatakan menciptakan matahari. Bahkan Namrud waktu dialog dengan Nabi Ibrahim seolah-olah dialog ilmiah. Tuhanmu punya kelebihan apa wahai Ibrahim? Ya Tuhanku yang menciptakan dan menghidupkan. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud. Kata Ibrahim, gimana caranya? Ambil dua orang, yang satu disembelih, yang satu dibiarkan hidup. Ini aku matikan, ini aku hidupkan. Wow. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, Allah yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di arah barat. Coba kau balik. Ini menciptakan. Allah Maha Kasih. Maka Allah sangat tampak bagi orang yang merenung. Karunia agung Allah pada kita. Subhanallah. Lihat, dalam tubuh kita ini ternyata mereka punya tugas masing-masing. Kepala kita tuh punya rambut, rambutnya akan tumbuh.
terus panjang. Sehingga adanya salon rambut, nggak ada salon alis. Coba ini salah setting lagi, organ rambut yang menjadikan tumbuh taruh di mulut, akhirnya gigi kita panjang terus tiap hari. Sehingga nanti ada pemangkas gigi. Kepanjangan banyak bulan depan. Habis duit kita untuk cari pemangkas gigi. Ini nggak bisa tumbuh panjang, ini nggak bisa panjang. Dan masih banyak lagi. Lidah, daging Anda baru korban kan? Lidah kambing Anda gigit, itu tidak tahu gigi Anda tahu ini lidah kambing, itu lidah Anda semua, subhanallah. Pokoknya banyak kalau kita merendam lidah. Alhamdulillah kita makan pagi hari dimudahkan Allah untuk membuangnya. Dan kita alhamdulillah di adhaba anil adha wa'afan, kita berterima kasih pada Allah. Kalau tidak masuk rumah sakit, itu amat banyak nikmat untuk menguatkan iman kita. Nah, cuman kelas ini adalah kelas dasar, kelas awal bahasanya untuk mengenal Allah, mengenal dari karunia-Nya. Cuma nanti al-arif billah, dia kenal Allah tanpa itu semuanya. Lah pengennya kita dibawa ke sana oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, akan tapi menyadari ya Allah, kami ini masih kelas-kelas begini untuk mengenalmu melalui makhlukmu dulu ya Allah. Sampaikan aku sampai makom, aku kenal engkau ya Allah tanpa melalui makhlukmu. Arif billah. Sehingga kita bisa bersyukur biarpun seolah-olah tidak melihat nikmat. Karena zat Allah ada zat yang paling layak disyukuri. Selama ini kita bersyukur karena apa? Dapat anak, nikah, walimahan, dan begitu. Bisa begini. Tapi kalau sudah makomnya makom tinggi, dia akan selalu bersyukur kepada Allah tanpa melihat nikmat. Hanya melihat bahwasanya Allah ada zat yang memberi nikmat kepada siapapun, biarpun dirinya tidak mendapatkan nikmat saat itu. Dan teramat banyak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ini adalah renungan-renungan atau iktirafnya Ibn Athaillah As-Sakandari, merasa bahwasanya makom saya itu makom seperti ini ya Allah. Dilanjutkan, mata ghibta, kapan engkau gaib, hilang dari pengetahuanku, hatta tahtaju ila dalilin yadullu alaik, sehingga aku memerlukan pemberi penunjuk atau guide atau memberi petunjuk yang menghantarkan kepadamu. Mulai kapan engkau hilang dari hatiku sehingga aku perlu yang membawaku kepadamu ya Allah. Iktiraf juga, sering lupa aku denganmu ya Allah. Padahal engkau sangat dekat. Ini katakan lagi, mata ba'udta, kapan engkau jauh dariku ya Allah. Hatta takunal atharu, sehingga ciptaanmu ini yallati tusilu ilaik. Kapan engkau jauh sehingga kami memerlukan dengan makhlukmu untuk menghantarkan kepadamu. Maksudnya pengakuan ya Allah, engkau sangat dekat denganku, tapi aku tidak menyadari. Karuniamu sangat dekat, tapi kami sering lupa. Sehingga untuk ingat Allah kita perlu merenung. Belum spontan kita. Hembusan nafas yang Allah berikan kepada kita. Ternyata kantuk pun adalah juga nikmat agung. Orang yang tidak ngantuk pun ternyata ngadu kepada kami, Buya saya tidak bisa tidur. Berhari-hari loh, sedih dia. Nggak bisa lapar, tambah mati orang nggak lapar tuh, nggak mau makan akhirnya. Ternyata lapar itu juga nikmat, kelihatannya saja bukan nikmat. Lapar setelah itu lahap, makan sate, makan soto, dan seterusnya. Mata ba'udta, kapan engkau jauh? Maksudnya apa? Sesungguhnya engkau adalah zat yang sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi kami. Allah sangat dekat dengan karuniamu, sangat dekat denganku ya Allah. Akan tapi aku sering lupa dan lalai. Sehingga untuk mengingatmu pun, untuk bersyukur pun kami harus mencari-cari nikmat apa. Padahal nikmatmu tidak pernah putus kepadaku. Ini iktiraf, pengakuan. Jadi semua ini pengakuan Ibn Athaillah As-Sakandari dan sekaligus permohonan ampun kepada Allah, karena Allah itu maha jelas, tapi kenapa kita kok kurang? Kita yakin loh ya Allah maha melihat setiap saat, tapi kenapa kita sering lupa sehingga kita melakukan kemaksiatan? Coba kalau ditanya semuanya, yakin atau tidak Allah melihat kita setiap saat? Coba, yakin? Yakin? Kalau keyakinan kita ini tidak pernah tertutup dengan kelalaian, niscaya tidak ada orang bermaksiat. Makanya kalau ada orang bermaksiat itu ada dua kemungkinan.
Dua-duanya jelek. Di saat dia melakukan maksiatan yakin, di saat dia melakukan maksiatan dia yakin Allah tidak melihatnya. Loh, kafir dia. Kok meyakini Allah tidak melihatnya? Kafir. Wah, nggak enak juga. Yang kedua, dia bermaksiat tapi yakin Allah melihatnya. Kurang ajar. Nah, lalu apa yang menjadikan kita ini? Dan ini kelalaian yang disadari Ibn Athaillah As-Sakandari. Engkau sangat dekat tapi aku merasa jauh. Engkau sangat jelas tapi aku tidak pernah melihatmu ya Allah. Melihat dengan hatimu. Padahal karuniamu sangat agung, agung, agung ya Allah. Setiap saat pagi, siang, malam selalu ada karunia darimu ya Allah. Tapi aku sering lupa. Nah, ini adalah bentuk iktirafnya, pengakuan Ibn Athaillah As-Sakandari, kelemahannya. Harapannya apa? Biasa. Kan diajari Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau minta ngaku dulu dong, lemah. Baru nanti, ya Allah, berikan kepadaku bimbingan agar aku bisa mengenalmu tanpa perantara itu semuanya. Arif billah. Sehingga arif billah itu menjadi orang istimewa tanpa sebab. Sebab hari ini ada orang baik kepada Allah karena kaya. Ada orang susuk ibadah karena fakir. Di saat dikayakan lupa. Dulu itu adalah di saat fakir ngaji rajin. Masya Allah, luar biasa. Hadir pengajian. Di sop pertama misalnya, bukan Anda ini maksudnya itu. Tapi giliran mulai kaya, itu sudah mulai mundur. Waktu pakai motor mundur. Giliran pakai mobil tidak kelihatan lagi. Berarti kekayaan meruntuhkan dia. Ada orang di saat kaya raya ngaji ibadah, di saat mulai diuji ekonomi sudah kalut. Nah ini problem. Tapi yang kenal Allah tanpa syarat, baik di saat kaya atau melarat, sakit atau sehat, tetap saja dengan Allah. Karena apa? Dia sudah kenal Allah dan mengenalnya Allah tanpa harus pakai perantara. Dia sudah kenal Allah, sehingga di saat diberi oleh Allah karunia, maka yang hadir dalam diri adalah syukur. Dan di saat diuji oleh Allah, yang ada padanya adalah sabar. Semuanya adalah kendaraan meluncur pada kejayaan. Sehingga itu telah disabdakan Nabi, ajaban li amri, ajaban min amril mu'mini, mengherankan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khair. Urusan orang beriman itu selalu baik-baik saja. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan dan karunia lalu dia bersyukur, kana khairan lahu, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u, dan di saat mendapatkan ujian sabar lalu dia bersabar, kana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa la yakunu dzalika illa lil mu'minin, dan tidak akan terjadi kecuali bagi orang beriman. Maka lihat, mereka di saat mendapatkan ujian pun mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Dia sadar bahwasanya di saat diuji oleh Allah telah disiapkan pangkat tinggi. Yuwaffas sabiruna, orang bersabar akan diberi pahala bi ghairi hisab. Bukan pahalanya ada 700 kali tidak. Terserah kamu minta apa wahai hambaku. Maka dan nanti kalau kita turunkan dalam cara hidup, akan lebih indah. Hidupku baik dengan sesama manusia karena Allah, bukan karena orang itu berbuat baik kepadaku. Sehingga suami istri tetap bahagia biarpun tidak punya anak. Kadang gara-gara nggak punya anak berantem. Berarti bukan kenal Allah lagi. Dia tidak menyadari bahwa pasanganku adalah untuk menuju surga. Terus, jadi kalau sudah sampai makom yang tinggi tadi, Allah, kenal Allah, lihat di saat urusan dengan istrinya, aku urusan dengan istriku karena Allah. Sehingga di saat ada kekurangan di istrinya, dia bisa meningkatkan kesabarannya karena Allah. Di saat ada kebaikan istrinya, dia punya syukur karena Allah. Terus hidupnya demikian. Itulah orang yang kenal Allah yang sesungguhnya. Dan Ibn Athaillah As-Sakandari ingin membawa kita ke sana. Mungkin kelas kita baik sama istri karena dia baik banget sama kita. Di saat ada perilaku kurang baik sendiri sudah mulai berubah kita. Dan seterusnya. Persahabatan pun juga demikian karena Allah. Sehingga di saat kita menemukan sahabat kita punya perilaku tidak baik, kita tidak malah lari, akan tapi kita mencoba membuat pendekatan lagi dan sebagainya, berjuang dan meyakini bahasanya ini adalah akan menjadi pahala untukku dan seterusnya. Mungkin ibunya sakit, dia sedih satu sisi. Ibunya sakit, dia merawat ibunya, sedih satu sisi. Tapi satu sisi dia akan bangga, kenapa? Aku diizinkan oleh Allah merawat ibuku dalam keadaan semacam ini. Apakah kebayang kalau orang seperti ini lalu ngeluh kepada ibunya? Nggak akan.
Karena dia tahu memang capek, sedih, tapi silang dia bangga. Kenapa? Aku diberi kesempatan oleh Allah untuk merawat ibundaku. Nggak ada berkeluh kesah. Sama seorang istri merawat suami, suami merawat istri, dan seterusnya. Kita ingin dibawa oleh Ibn Attal As-Sakandari begitu, kenal Allah. Jadi kita berurusan dengan pasangan kita karena Allah. Dengan anak kita, dengan saudara kita karena Allah. Bukan karena dia berbuat baik kepadaku, maka aku akan baik kepadanya. Tidak. Aku berbuat baik kepadanya karena aku diperintahkan oleh Allah. Bukan karena dia berbuat baik kepadaku. Sehingga makom tinggi adalah dia jahat kepadaku, aku baikin. Itu kan silaturahmi yang diajarkan Nabi. Adakah hidup lebih indah dari ini? Kita dicaci, kita malah mendoakan dengan kebaikan. Kita diolok, kita memaafkan dan memberi kebaikan kepadanya. Siapapun rindu hidup semacam ini. Dan itu diajarkan dan akan berlaku hanya kepada orang yang kenal Allah dengan sesungguhnya. Sebab ada orang dicaci maki, nggak enak, diem, dicaci maki diem. Karena apa? Nggak enak sama calon mertuanya. Atau nggak enak dengan anaknya. Atau nggak enak dengan kawannya. Saya ini kelihatan ustadz kok, dimarahi orang gitu saja, langsung emosi, malu dong. Padahal dia mau marah. Oh tidak. Dia bisa menahan emosinya, amarahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya makom yang ingin dibidik oleh Ibn Attal As-Sakandari untuk kita tuju. Kita menuju ke sana sehingga indah dalam rumah tangga tanpa syarat. Karena Allah semuanya. Jadi semua indah, rumah tangga bahagia akhirnya bukan karena harta melimpah. Sehingga kita yakin harta tidak jaminan orang bahagia. Yang sering ngadu tuh, yang kalau kita buka konsultasi itu yang punya masalah tuh berjejer, punya mobil semuanya. Bahkan kayaknya tidak ada yang bisa hanya sepeda engkol, jalan kaki, ngadu hampir tidak ada. Semuanya punya kekayaan, ribut tak. Ayo. Sementara ada orang makan gaji sehari untuk makan sehari, tapi candaria, indah, kebahagiaan tanpa syarat. Satu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang ingin dituju oleh Ibn Attal As-Sakandari. Hendaknya urusan kita harus mengenal Allah dulu, baru kita berurusan dengan sesama manusia. Allah. Jadi urusan istri, anak, saudara, bantu fakir miskin dan seterusnya adalah kita kenal Allah dulu, baru kita melihat si fakir miskin. Kita akan membantunya, kita akan menolongnya dan seterusnya. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah menjadikan kita arifin, kenal Allah dengan sesungguhnya, sehingga setelah kita kenal Allah, turun kita dari mengenal Allah kepada makhluknya, kita akan memperlakukan makhluk Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah perintahkan, sehingga semuanya menjadi indah di dunia, mukaddimah keindahan kelak di surga. Wallahu a'lam bissawab.